Hai, oke teman-teman semua. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman? Ini Mas kah teman-teman semua? Kelihatan nggak? Bisa dikasih ini ya? Bisa dikasih reaction aja. Oke, sudah terlihat Kak Vero. Oke, udah aman ya berarti ya. Oke, hai. Oke, minasang, ohayo gozaimasu. Ah, oke, ya teman-teman semua, ini mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi kita di kelas ini full have fun, jadi nggak ada yang serius-serius. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau nanya apapun itu ya udah silakan tanya aja langsung. Kalau misalnya ini langsung raise hand atau misalnya eh, Kak misalnya pengen nanya langsung ngomong aja gitu ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua uh tapi sebelum aku memulai ini, aku pengen lihat dulu muka-muka teman-teman semua yang bakal berangkat ke Jepang nih nanti. Oke. Ayo teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam sebentar aja gitu. Pengen lihat nih muka-muka teman-teman gimana. Nanti kan kita kan mungkin ketemu ya di Jepang nanti. Biar lebih akrab aja gitu teman-teman. Sih. Oke. Oh iya, teman-teman, ini teman-teman semua itu kira-kira rata-rata kelas berapa ya, teman-teman? Kalau boleh tahu. Kelas 11. Yang lain ada kelas 10 ada nggak? Kelas 10. Kelas 10 nggak ada. Kelas 12. Oh, berarti rata-rata kelas 11 ya ini teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman semua. Jadi mungkin bisa kita mulai aja ya, teman-teman. Jadi untuk kegiatan kita di day pertama ini. Oke, hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ohayo gozaimasu. Kalau misalnya aku bilang Ohayo gozaimasu, itu artinya selamat pagi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa jawab juga ya. Kalau aku bilang Ohayo gozaimasu, teman-teman juga bilang Ohayo gozaimasu. Oke, eh, hai, minasan, Ohayo gozaimasu. Wah, Wih, pada malu-malu nih teman-teman. Ayolah, kita nggak beda jauh loh, umur kita nggak beda jauh loh. Jadi, iya. Wah, iya. jadi just Ayo. santai aja ya. Gitu. Ohayo gozaimasu. Oke, teman-teman semua. Nih, jadi kita udah masuk ke hari pertama untuk belajar tentang kejepangan ya, teman-teman. Sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, jadi teman-teman itu harus minimal ya tahu dikit lah ya. Kira-kira apa aja sih kayak kosakata atau bahasa-bahasa apa aja yang perlu teman-teman siapin untuk ke Jepang nantinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Jepang ya nggak bakal bingung gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Tapi sebelum itu aku mau perkenalan diri lagi, walaupun udah Kak Pau kenalin ya tadi ya. Oke, hai teman-teman semua. Nih, jadi untuk profil aku sendiri, eh hai teman-teman semua, watashi no namae wa M. Savero Samuel des. M itu Muhammad ya teman-teman. Walaupun muka aku kayak Cina gini, tapi aku alhamdulillah Muslim dari lahir. Oke, jadi teman-teman semua mungkin bisa panggil aku Savero atau Vero Sensei aja gitu ya, teman-teman Ya, biar lebih teman-teman santai. biar santai. Terus aku itu merupakan mahasiswa semester 4 dari Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Ya, teman-teman semua kalau aku lihat-lihat ternyata di apa namanya Al-Iza itu di Batu ya, teman-teman. Ternyata kita deketan dong. Ini tapi teman-teman masih kondisinya di rumah apa udah di udah di sekolah? Masih di rumah, Kak. Masih di rumah semua ya? Oh, iya enak banget. Aku udah balik. Langsung UTS lagi. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ya. Oke, jadi teman-teman semua untuk experiences aku sendiri itu selama di semester 4 di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 2024 kemarin, teman-teman.
Nah, terus juga aku juga menjadi Putra Putri Brawijaya 2024 atau sebagai kayak duta kampusnya lah teman-teman. Jadi rata-rata untuk experiences aku sendiri itu kebanyakan di pageant sih sebenarnya. Tapi ya untuk di Putra Putri Brawijaya yang 2024. Sebelum itu di 2023 aku menjadi duta FIBUB dan OG atau Prince dari Sastra Jepang 2023. Jadi itu rata-rata kegiatanku tentang pageant semua ya teman-teman untuk achievementnya sendiri. Terus untuk organizational experiences itu aku pernah menjadi himpunan mahasiswa sastra Jepang atau Relation and Communication itu sebagai ketua pelaksana studi visit ke Konsulat Jenderal Jepang Surabaya dan company visit di Ajinomoto yang ada di Mojokerto teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang dari Mojokerto nih ada atau dari Surabaya, kira-kira ada nggak yang dari daerah situ Surabaya, Surabaya. teman-teman? Ya. Mojokerto, Mojokerto. Ada Surabaya, Surabaya. Mojokerto, asik. Oke. Oke, nah jadi kemarin itu aku ngajak teman-temanku semua ada sekitar 50 orang itu untuk studi visit ke Konsulat Jenderal Jepang Surabaya sama di PT Ajinomoto. Nah, terus juga aku itu ngelaksanain program Sakti. Nah, program Sakti itu mengajarkan bahasa Jepang dan Inggris dasar kepada anak-anak di masyarakat setempat. Waktu itu aku ngajar di daerah Singosari, kalau teman-teman tahu. Ada nggak orang-orang dari daerah Singosari mungkin? Ada nggak, teman-teman? M- Mungkin bisa raise hand gitu atau emot gitu, tanda-tanda. Oh, pada malu-malu nih, teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, jadi ya kemarin aku itu ngajar di daerah Singosari sekitar 3 atau 4 hari, kurang lebih segitu, ke anak-anak yang ada keterbelakangan pada ekonomi gitu, teman-teman. Jadi ya sekalian kita berbagi ilmu ya pada sesama. Jadi kurang lebih kegiatanku selama di Universitas Brawijaya ya kayak gini, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke belajar. Jadi teman-teman udah kenal sama aku ya. Udah kenal sama aku dari sastra Jepang. Jadi insya Allah yang aku ajarin ini bukan ajaran sesat gitu teman-teman. Tapi insya Allah ajaran yang aku ini ya itu yang diajarkan oleh senseiku, oleh guruku gitu ya teman-teman. Jadi oke, kita belajar. Oke teman-teman semua. Pertama-tama sebelum kita mulai, ini aku mau nanya sesuatu teman-teman. Nihon ni suite nani o shiteimasu ka? Teman-teman, apa yang kamu ketahui tentang Jepang gitu, teman-teman? Aku pengen lihat. Ayo, ayo, coba di chat ada nggak? Di chat atau ini on mic, teman-teman. Anime, ayo, apa lagi? Wah, teman-teman masak ke Jepang tapi nggak tahu. Makanan, oke. Wibu, Naruto, oke. Ayo, ada lagi? Wah, ini Takoyaki Gunung Fuji Sushi. Oke, oke. Tokyo Drift. Wah, film kesukaanku nih. Disiplin. Oke, mantep, mantep. Maca. Jadi banyak ya yang teman-teman godnya isi ikan. Oh ya, itu. Wah, itu keren banget sih memang. God isi ikan. Nanti kita ke Jepang, kita lihat God sama-sama ya teman-teman. Karena godnya di situ, wah bersih banget di situ. Disney Sea, Shibuya, keren teknologi. Sakura. Oh iya. Oh iya, fun fact nih teman-teman. Nanti kita kan berangkat di bulan Mei. Nah, jadi di bulan Mei itu masih dalam keadaan musim semi yang kemungkinan masih ada mungkin kayak sisa-sisa dari ini ya, apa namanya sakura. Karena sebenarnya sakura itu fun fact teman-teman di puncak mekarnya itu di bulan April ini. Tapi nanti kita di bulan Mei itu insya Allah masih ada gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat Sakura bareng-bareng. Hachiko, oke Hachiko, patung laki-laki Dotonbori. Wih, ini aku suka banget nih teman-teman. Jadi, wah udah ini nih, Atia nih udah ngelihat itinerary kita nih kayaknya ya. Jadi nanti memang bener ya teman-teman, kita nanti salah satunya kan ke Osaka. Ke Osaka itu bakal ke Dotonbori juga salah satu ya teman-teman. Oke, jadi tunggu ya. Nanti aku bakal
share itu tentang itu juga, tapi di mungkin di next day gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kita pertama ini kita belajar tentang, oke, yang pertama kita akan belajar tentang hiragana, katakana, dan aisatsu, teman-teman. Jadi hiragana, katakana, dan salam sapa dasar. Aisatsu itu salam sapa dasar ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi teman-teman semua, kalau mungkin yang teman-teman belum tahu gitu, jadi bahasa Jepang itu sebenarnya menggunakan tiga aksara utama, teman-teman. Yang pertama itu ada hiragana, yang kedua itu katakana, dan yang ketiga itu kanji. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ini. Ini kursorku kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya. Nah, jadi untuk hiragana, katakana, dan kanji sendiri itu punya karakteristik yang berbeda-beda itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama kita masuk ke hiragana dulu ya teman-teman. Jadi untuk fungsi dari hiragana itu digunakan untuk kata-kata asli bahasa Jepang. Yang kedua itu digunakan dalam tulisan anak-anak atau pemula karena lebih mudah dibaca. Nah, jadi teman-teman semua kalau misalkan teman-teman tertarik nih untuk belajar bahasa Jepang, tapi bingung mulainya dari mana ya kita kira. Nah, jadi teman-teman semua bisa mulai belajar dulu dari yang namanya hiragana ya teman-teman. Oke, nah jadi ini untuk teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada A, I, U, E, O dalam bentuk hiragana. Kalau misalnya kita kan ya A, I, U, E, O biasa kan. Cuman kalau hiragana itu kelihatannya kayak gini teman-teman. Ciri khas dari hiragana itu ada kayak lengkungan-lengkungan. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya apa namanya ada kayak belokan-belokannya ini, terus bukan yang tegas gitu ya teman-teman. Beda sama katakana. Oke, jadi balik lagi ke poin yang pertama, itu tadi kan disebutkan untuk kata asli bahasa Jepang. Nah, jadi misalkan ini ada watashi. Nah, watashi itu kita pakainya hiragana. Nah, ini saya. Habis itu ada tabemas. Nah, ini tabemas. Tabemas itu artinya makan. Dan buat teman-teman yang suka kucing, nah, jadi kalau teman-teman mau nulis kucing, itu dalam bahasa Jepang ya neko. Neko itu dalam hiragana, ya teman-teman. Nah, oke. Lanjut kita ke katakana. Ke katakana. Nah, jadi ke katakana ini punya tiga fungsi, kurang lebih teman-teman. Jadi yang pertama itu digunakan untuk kata serapan dari bahasa asing. Yang kedua digunakan menulis nama asing. Yang ketiga sering digunakan dalam iklan atau papan nama. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini, ini perbedaan sama hiragana tadi ya teman-teman. Hiragana tadi kan bentukannya kan agak melingkar-melingkar gitu ya kan? Melingkar-lingkar. Cuman perbedaannya kalau pakai katakana ini dia lebih tegas teman-teman. Jadi kayak dia tuh garis yang tajam-tajam gitu. Ya, yang ini set set set. Nah, gitu jadi teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ya bedanya hiragana sama katakana. Terus juga eh, contohnya nih, contohnya kohi. Nah, ini kopi. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar kohi, itu kan kita kan udah langsung ini ya agak sedikit tahu tuh, oh kohi itu kan maksudnya kayaknya kopi deh kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua untuk katakana itu digunakan untuk serapan dari bahasa asing. Nah, jadi misalnya coffee. Nah, dari bahasa Inggris itu kan coffee. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jepang atau dialek Jepang itu namanya kohi gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada Amerika. Contohnya Amerika. Amerika ya kayak gini. Amerika dari kata Amerika. Dan komputer. Nah, kalau komputer itu kita bilangnya dalam bahasa Jepang itu komputa. Komputa. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan sebuah ini apa namanya tips juga buat teman-teman semua, kalau misalkan eh, mau bikin ini ya apa namanya, mau lihat perbedaan antara arti dari kata itu gimana simpelnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada kayak tulisan yang lengkungan-lengkungan, itu teman-teman bisa pakai hiragana. Nah, itu artinya dari bahasa asli Jepang, kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalkan dari katakana yang tajam-tajam ini, oh berarti ini kurang lebih
dari kata-kata serapan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, paham. Jadi fun fact juga teman-teman semua untuk hiragana dan katakana ini sendiri itu sebenarnya ada sejarahnya sedikit teman-teman. Oke, kita balik sebentar. Untuk hiragana ini kalau teman-teman lihat di Jepang nanti kan kita di Day One itu bakal ke Osaka Museum of History itu teman-teman. Bakal kemungkinan juga melihat ada kayak tulisan-tulisan lama atau rekisi itu sebuah sejarah gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ngelihat di situ ada tulisannya hiragana, misalnya tulisan yang melengkung-melengkung. Nah, jadi kalau misalnya hiragana itu dibuat oleh perempuan. Teman-teman di zaman dulu itu rata-rata yang menggunakan hiragana adalah perempuan. Sedangkan katakana itu laki-laki. Gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada di ini ya ada tulisan-tulisan lama kayak gitu, ini kira-kira yang bikin cowok atau cewek ya. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat aja dari cara dia nulisnya. Kira-kira tulisannya itu melengkung-melengkung gini atau tulisannya tegas-tegas atau tajam-tajam kayak gini. Oke, sampai sini paham nggak hiragana sama katakana? Atau ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Enggak. Oke, aman ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke bahasa yang ketiga. Oke, ini teman-teman yang kalau misalnya orang-orang yang belajar bahasa Jepang untuk awal-awal, wah, denger kanji itu bakal pusing banget teman-teman. Tapi sebenarnya nggak terlalu juga. Ternyata kanji itu merupakan bahasa atau aksara yang memiliki filosofinya. Jadi dia itu adalah huruf yang memiliki makna teman-teman. Jadi yang pertama itu fungsinya digunakan untuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata-kata yang memiliki makna spesifik. Jadi misalkan kalau misalnya di bahasa Inggris, teman-teman kan belajar bahasa Inggris nih. Kalau di bahasa Inggris kan ada kayak misalnya to be, ya kan? Ada to be. Misalnya ada kayak atau penggunaan-penggunaan kata-kata sifat, kata-kata kerja, kata-kata benda. Nah, itu kalau misalnya kita dalam bahasa Jepang itu biasanya pakai kanji, teman-teman. Yang kedua, itu membantu memperjelas makna dalam kalimat karena beberapa kata dalam hiragana memiliki banyak arti. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita bahas di hiragana nih, di hiragana itu kan contohnya suki. Ini teman-teman, kalau misalnya bisa dilihat, ini suki. Suki itu punya dua arti, teman-teman. Yang pertama, suki sebagai bulan. Yang kedua, suki atau suka. Gitu. Nah, jadi kan misalnya kita dengar atau lihat tulisan di hiragana Suki. Ini maksudnya Suki apa ya? Ini maksudnya Suki suka atau Suki tentang bulan kayak gitu, menceritakan tentang bulan. Nah, jadi itulah gunanya dari kanji buat teman-teman lebih paham lah maknanya. Terus juga mengurangi jumlah karakter dalam tulisan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai kanji itu bakal lebih sedikit. Jadi cuma satu huruf tapi udah punya maknanya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mempersingkat tulisan kita. Oke, nih contohnya nih teman-teman. Yang pertama ini adalah kanji ashi. Ya teman-teman, ini kanji ashi. Ini aku bilang kan tadi di awalnya itu filosofis ya teman-teman ya. Filosofis. Itu petunjuknya berawal dari orang yang berlari. Ini aku nggak ngerti kenapa ya. Kalau misalnya orang Jepang itu dia bikin kosakatanya itu dari misalnya kegiatan sehari-hari, teman-teman. Misalnya kayak ini kan. Ini kan orang lagi lari nih. Regangkan kaki Anda dan lari gitu. Nah, jadi kalau misalnya disederhanakan kayak gini dan endingnya seperti ini, teman-teman. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat ya, ada kemiripan di sini ya. Nah, jadi ini kanji asi, fokus ke kaki. Regangkan kaki Anda dan lari. Gitu. Terus ada ame. Ini ada kanji ame, teman-teman. Ame atau hujan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini kan ada awan ya teman-teman. Di sini ada awan, terus di sini ada rintik-rintik hujan sama ada angin-anginnya. Nah, jadi dipertegas dalam bentuk seperti ini dan endingnya menjadi
ame, jadi kanji hujan, teman-teman. Nah, jadi kanji ini berasal dari awan dan tetesan hujan. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini adalah bentuk tangan. Nih, ini adalah kanji T, teman-teman. Hmm. Kalau teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya malah mirip daun nih, teman-teman ya. Malah mirip daun. Tapi entah kenapa orang Jepang itu bikinnya seperti tangan gitu namanya. Terus juga yang terakhir, nih, seseorang membawa sesuatu. Apa itu? Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat orang bawa sesuatu, kita kan kepo. Itu apa ya? Nah, itu makanya jadi kanji nani. Nani. Nah, ini teman-teman ya bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan setiap huruf pada kanji itu memiliki arti yang berbeda-beda, teman-teman. Tergantung bagaimana kita menggunakannya dalam kondisi tertentu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, sudah aman? Aman ya? Untuk kanji aman ya? Masih aman ya? Belum pusing ya? Belum pusing ya? Oke, oke, aman. Oke, sip, aman, 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 mantap, aman. Oke. Nih, teman-teman, sekarang kita akan belajar cara mengucapkan salam. Ya, teman-teman, cara mengucapkan salam. Yang pertama itu ada Ohayo gozaimasu, yang aku bilang tadi kan. Ohayo gozaimasu, itu artinya selamat pagi. Terus ada konnichiwa, itu selamat siang. Konbanwa, selamat malam. Dan oyasumi nasai, selamat tidur. Oke, jadi aku pengen teman-teman, kita kan sekalian latihan ini ya. Jangan sampai teman-teman tahu-tahu doang, tapi nanti cara penyebutannya itu salah. Oke, jadi nanti eh, teman-teman semua bisa on mic dulu, bisa on mic, terus ikutin setelah aku ngomong ya. Oke, siap teman-teman ya. Oke, oke. Seno, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo おはようござい gozaimasu. ます。Oke, bagus teman-teman. Lanjut kita ke konnichiwa. Konnichiwa. こんにちは。Konnichiwa. Konnichiwa. は。Konbanwa. こんばんは。 Konbanwa. Konbanwa. こんばんは。 Konbanwa. Konbanwa. こんばんは。 Oke. Nah, jadi ya teman-teman, ini ya ada sedikit announce di bagian sini. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya dalam bahasa Jepang, N itu atau ini kan hiragananya N ya teman-teman. Itu bisa digunakan sebagai kata N atau juga eng gitu. Jadi misalnya kita bisa ngomong kalau misalnya ini konbanwa, konbanwa, ada engnya sedikit, ada sedikit engnya di situ teman-teman. Konbanwa. Oke, gitu ya, teman-teman. Coba sekali lagi. Konbanwa, Konbanwa. 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 Oke, bagus teman-teman. Oke, lanjut kita ke Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Nasai. Oyasumi nasai. Oke, hai teman-teman. Oke, mantap. Kita sekarang lanjut ya. Ini udah aman ya, berarti ya untuk pengucapan salam itu udah aman. Atau ada yang mau nyatet dulu nih? Ada yang mau nyatet nggak? Aman, aman. Aman ya, aman ya. Oke. Oh, nanti juga mungkin aku bakal share juga ini untuk PDF-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar lagi nih, pengen lihat, tadi itu bahasa Jepangnya selamat siang apa ya? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di PDF-nya ya. Oke. Oke, kita lanjut ke ketika ingin berpisah. Nih, teman-teman, ketika ingin berpisah, kalau misalnya kita pengen ini ya, apa namanya, penyebutannya itu ada sayonara, itu sampai jumpa atau see you again gitu ya teman-teman. Terus juga ada ja mata atau matane. Nah, kalau teman-teman sering di anime ya, dengar-dengar di anime itu kan ada kayak matane, matane kayak gitu kan. Nah, jadi itu biasanya kita gunakan kepada teman-teman kita.
Biasanya itu gunanya untuk em, kepada orang yang lebih dekat ya gitu ya teman-teman yang dekat ke kita atau yang sudah akrab gitu. Nah, itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya bye kayak gitu ya. Terus mata asta sampai jumpa besok gitu. Sampai jumpa besok. Terus di sini juga ada mata aimasho. Kata Ayo Masyo, ayo bertemu lagi, tapi untuk kapan-kapan. Nah, jadi misalnya teman-teman nanti kan ke Jepang nih, siapa tahu kan nanti ketemu teman-teman dari ini apa namanya teman-teman dari Jepang. Nah, ketika ingin berpisah, nah teman-teman bisa bilang mata Ayo Masyo, kayak gitu kan. Ayo kita bertemu lagi kapan-kapan. Kalau misalnya kami balik lagi, ayo kita bertemu lagi, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Oke, sekarang ikutin lagi ya. Apa yang aku bilang, sayonara, Sayonara. 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 Ya, mata. Ya, mata. Oke, ja, mata. Ya, mata. Mata. Ya, Oke, mata nih, mata nih. Mata nih. Mata nih. mata nih. Mata nih. Oh ya, terus ini ya teman-teman, kalau misalnya ini matanya ya, bukan matamu ya teman-teman, tapi ini matanya itu sampai jumpa ya teman-teman. Jangan sampai nanti kita pakai bahasa logat Jawa itu matanya gitu. Jangan, ya teman-teman nggak boleh ya. Tapi kita gunakan untuk bilang sampai jumpa lagi, dadah, matane, kayak gitu ya. Jadi nggak ada penekanan di situ. Jadi kita bilangnya matane, kayak gitu ya. Oke, coba lagi teman-teman. Matane, Mata nih. Mata nih. matane. Mata nih. Mata nih. Oke, nice teman-teman. Lanjut kita ke mata asta, Mata. 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 mata asta. Mata. 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 Eh, mata aimasho, Mata. Masuk. Mata masuk. mata aimasho. Mata masuk. Mata. Oke, nice teman-teman semua. Oke ya, aman ya untuk bagian ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, jadi teman-teman, itu kita punya sapan dasar. Nah, jadi ini ada tiga cara kita untuk meminta maaf, gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada gomen nasai, gomen nasai. Nah, kalau misalnya di anime ya teman-teman sering dengar gomen nasai. Nah, jadi kalau untuk gomen nasai itu konteksnya untuk ke yang akrab, misalnya ke teman-teman, misalnya ya ke teman kita atau ke adik kita atau ke kakak kita yang memang udah deket banget kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kita ngomong ke misalnya ke guru nih, ke guru atau ke orang yang lebih tua, itu bisa kita ngomong sumimasen, sumimasen. Nah itu untuk permintaan maaf kayak gitu ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya kayak ini, kalau misalnya kalau di Indonesia itu apa ya? Misalnya punten, permisi, kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi permisi, yaitu kita juga bisa bilang sumimasen, kayak gitu ya permisi menumpang lewat, kayak gitu sumimasen, kayak gitu. Terus juga ada shitsuresimasu. Shitsuresimasu itu juga artinya maaf atau permisi. Tapi teman-teman perlu diperhatiin di bagian ini, kalau shitsuresimasu biasanya digunakan saat ingin masuk dan keluar ruangan. Misalnya kayak kita kan kalau masuk ke ruangan itu kan bilangnya Assalamualaikum gitu ya kan teman-teman. Nah, kalau misalnya di Jepang itu kita bilangnya shitsuresimasu, itu sambil ketok pintu. Tok 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 tok, shitsuresimasu kayak gitu ya. Oke, coba kita bilang ke Gomen Nasai dulu teman-teman. Seno, Gomen Nasai, Gomen. Nasai. Nasai. Gomen Nasai, Gomen. Nasai. Nasai. Sumimasen, Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen, Sumimasen. Shitsuresimasu, Shitsuresimasu. 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 Oke, nice teman-teman. Oke, untuk yang sapan dasar ini udah aman ya? Aman? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Apa kita lanjut aja? Lanjut. Lanjut ya, oke ya.
Oke, jadi nah ini juga saat mengucapkan terima kasih gitu ya teman-teman. Nih, saat mengucapkan terima kasih itu ada beberapa macam juga. Seperti contohnya yang pertama itu yang paling sering kita dengar itu arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu itu terima kasih atau misalnya arigato aja. Nah, itu konteksnya kalau arigato gozaimasu ini ya kita bilang terima kasih versi sopannya ya gitu ya teman-teman. Versi sopan atau versi kasual. Jadi itu bisa bebas teman-teman. Kalau misalnya kita ngobrol sama teman juga bilang arigato juga sama, gak apa-apa gitu ya. Untuk yang akrab atau untuk sopan bisa pakai arigato gozaimasu. Cuman kalau misalnya kita pengen ngomong terima kasih banyak, alhamdulillah, makasih banyak itu domo arigato gozaimasu. Ada kata domo. Domonya itu kurang lebih jadi domo arigato gozaimasu atau terima kasih banyak kayak gitu ya. Terus ada okini. Okini. Nah, ini terima kasih tapi pakai dialek Osaka. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita ini kan belajar pakai bahasa nasionalnya Jepang ya atau dialeknya dari Tokyo. Cuman kalau misalkan kayak misalnya di kita ya, apa namanya di Indonesia aja deh, di Indonesianya aja. Kalau misalnya di Jakarta kan kita bilang terima kasih. Cuman kalau misalnya di Jawa itu misalnya matur suwun gitu, atur nuhun kayak gitu. Nah, itu juga kalau misalnya di Jepang juga punya dialeknya masing-masing. Cuman kita akan belajar fokus ke dialek dari Tokyo aja ya. Karena temen orang dari Jepang itu pasti paham kok maksud dari apa yang kita omongin. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya mau nanya sesuatu ke orang Jepang atau misalnya ajak ngobrol nih orang Jepang misalnya teman-teman PD. Pasti walaupun teman-teman ngomongnya amburadul atau gimana, itu pasti dibilangnya, ah, Jozu desu ne, Jozu desu ne. Nah, Jozu itu artinya, wih, kamu jago banget bahasa Jepangnya, kayak gitu. Kayak misalnya kan kita denger bule-bule, kayak itu kan. Kayak misalnya bule ngomong bahasa Indonesia. Memang kan agak sedikit aneh ya kita dengar, cuman kita kan masih ngerti nih, apa sih maksud dari bule itu ngomong. Sama, jadi kayak orang Jepang juga itu benar-benar kayak menghargai effort kita lah dalam berbicara dengan bahasa Jepang, kayak gitu. Nah, lanjut kita ke do itashimashite. Do itashimashite itu terima kasih kembali atau sama-sama gitu ya. Ini daijoubu desu, daijoubu, daijoubu. Nah, itu artinya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya do itashite itu jarang digunakan orang Jepang gitu teman-teman. Kalau misalnya kita ngucapin terima kasih nih, arigatou gozaimasu kayak itu dia pasti jawabnya iya iya daijoubu desu nggak apa-apa kok nggak apa-apa santai aja kayak gitu dia nggak bilang doitashimashite itu dia jarang banget mereka kayak gitu cuman teman-teman harus tahu juga ya kalau misalnya eh, kita pengen ngucapin doitashimashite itu juga bisa gitu ya teman cuman memang agak jarang aja kayak gitu. Oke, udah aman di situ teman-teman di bagian yang itu. Oke, aman ya. Oke, aman. Jadi kita langsung ke apa namanya? Karena kita waktunya juga agak terbatas, kita langsung skip aja ke Aisatsu. Nah, ini poin pentingnya teman-teman, karena teman-teman di sini kan bakal ke Jepang ya, bakal ke daerah orang yang pasti teman-teman cukup asing nanti pas sampai ke sana. Nah, jadi kita itu harus memberikan kesan pertama, teman-teman, karena kesan pertama itu penting sebagai salah satu yang apa ya, gimana ya? Kalau misalkan kita bertemu sama orang pertama kali. Nah, itu cara salah satunya dipengaruhi dengan memperkenalkan diri. Kalau misalnya kita memperkenalkan dirinya bagus, jadi kayak sama orang itu juga enak ngobrolnya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ini. Yang memperkenalkan diri dengan sopan dan mengikuti norma-norma budaya Jepang, kita dapat menciptakan kesan yang positif dan membuat orang yang lain merasa nyaman saat berinteraksi. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini salah satu poin yang paling penting nih, teman-teman, untuk teman-teman setidaknya bisa ini deh, perkenalan deh. Aisatsu atau Jiko Shokai kayak gitu ya perkenalan teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi teman semua, kita itu juga ada beberapa frasa dasar untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita sebelum memulai perkenalan diri nih, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Nah, jadi beberapanya itu adalah ini, teman-teman. Hajime maste, hajime maste.
Gitu. Jadi frasa ini digunakan saat pertama kali bertemu seseorang. Nah, jadi hajime maste itu misalnya senang bertemu denganmu atau nice to meet you kayak gitu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini lanjut. Jadi setelah hajime maste, watashi no namae wa titik 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 des itu ya. Watashi no namae wa Ati des kayak gitu misalnya. Watashi no namae wa Safiro des kayak gitu ya teman-teman. Jadi watashi no namae wa namaku adalah Safiro kayak gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ini adalah cara menggunakan nama saya. Misalnya kayak namanya Rina ya. Namanya Rina. Watashi no namae wa Rina des kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian ini. Tempat Karakimasta. Oke, teman-teman. Teman-teman kira-kira orangnya dari mana aja nih, teman-teman? Asalnya, domisilinya dari mana aja? Surabaya. Kalimantan. Gresik. Saya, Gresik. Lamongan, Kalimantan. Lamongan, Malang. Lamongan. Gresik. Gresik. Malang. Si Lamongan, ada yang Lamongan. dari Sumatera nggak, teman-teman? Malinau. Wih, ada lagi, ada lagi. Rata-rata ini teman-teman dari daerah mana nih, teman-teman? Ada yang Jabodetabek nggak? Misalnya dari Jakarta gitu atau dari mana? Jatim, Jepara, Malang. Oke, berarti rata-rata memang teman-teman dari ini ya, apa namanya Jawa Timur. Oke, jadi kita bisa pakai misalnya ya di tempat Karakimasta. Itu frase ini digunakan untuk menyatakan asal atau domisili. Contohnya Indonesia Karakimasta. Artinya itu saya datang dari Indonesia. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya ditanya dari mana? Aku dari Malang. Nah, dari Malang kita bilangnya eh, Malang, Karakimasta, kayak gitu. Atau Surabaya, Karakimasta. Atau Gresik, Karakimasta. Kalimantan, Karakimasta. Nah, Karakimasta itu saya datang dari, lah intinya kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyebutin domisili di bagian awal, terus diakhiri dengan kata Karakimasta, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke yang terakhir, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi frasa ini digunakan di akhir perkenalan untuk untuk menunjukkan harapan baik dan permintaan agar diterima dengan baik. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita harus lanjut lagi ke ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita ngerangkumnya, nah jadi kalau untuk rangkumannya itu, nih perhatiin ya teman-teman. Hajime maste atau senang bertemu denganmu. Watashi no namae wa nani nani atau titik-titik des. Nama saya adalah titik-titik gitu. Terus ada titik-titik-titik karakimasta atau saya datang dari itu dari A atau dari B. Watashi wa pekerjaan titik-titik des. Nah, jadi misalnya ini ya ada ini watashi wa ini dalam arti shigoto. Shigoto itu artinya pekerjaan. Nah, jadi ini apa namanya? Nih, teman-teman, yang kanji ini itu artinya Shigoto. Nah, jadi misalnya teman-teman kan belum bekerja nih, masih sebagai mahasiswa atau sebagai siswa kayak gitu. Jadi bilangnya kita bilang gakusei, gakusei des kayak gitu ya teman-teman, gakusei atau siswa. Nih, teman-teman kalau misalnya lihat di chat ya. Nah, jadi itu kita bilangnya watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa kayak gitu ya. Saya masih pelajar kayak gitu. Oke, terus kita akhiri dengan yoroshiku onegaishimasu atau mohon kerjasamanya kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contohnya nih, teman-teman ya. Misalnya kita pengen menyapa kan awal-awal kan bisa bilang, tergantung nih kondisinya gimana. Ohayo gozaimasu itu kalau masih pagi, konnichiwa itu kalau udah siang, atau konbanwa itu kalau misalnya udah malam. Nah, kayak gitu teman-teman. Tergantung kita lihat jamnya juga. Kalau misalnya sekarang jam 11 nih misalnya, sekarang jam 11.
eh, kita bilangnya Ohayo gozaimasu kayak gitu ya. Atau konnichiwa juga bisa karena udah mulai masuk siang kayak gitu. Nah, kita bilang hajime maste watashi no namae wa Maya des. Misalnya Maya namanya Maya. Itu Maya des. Osaka karena Kimasta. Saya dari Osaka. Watashi wa gakusei des. Ini yang aku bilang tadi ya. Ini teman-teman gakusei atau pelajar ini. Terus kita akhiri dengan Yoroshiku onegai shimasu. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Paham ya? Oke, sampai sini paham ya? Oke. Jadi, ayo teman-teman sebelum kita tutup, kita ayo latihan bareng nih teman-teman. Di sini aku bakal nunjuk beberapa orang, tapi santai aja ya. Ini cuman simple aja. Jadi, jangan langsung ini, jangan langsung off cam teman-teman ya. Santai aja. Nanti misalnya aku panggil, kalau misalnya teman-teman Jiko Shokai Onegai Shimasu, itu aku bilang artinya silakan memperkenalkan diri, kayak gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa eh, pakai template dari yang ini ya. Ini ya. Template-nya nanti bagian ini ditulis nama teman-teman, terus juga domisili teman-teman dari mana. Gitu. Oke, siap ya? Ayo coba diperhatiin dulu sebentar deh. Oke. Oke ya, siap ya. Aku bakal tunjuk siapa ya? Siapa ya di sini? Aku mau coba. Hmm, ini deh, Karisa Naswa. Coba perkenalkan diri. Jiko Shokai onegai shimasu. Gitu, coba. Ayo guys, Mas. Ohayou gozaimasu. Bentar, Kak. Bentar, Kak. Oh iya, iya. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Karisa desu. Surabaya kara kimashita. Watashi wa gakusei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Oke, thank you Karisa. Keren banget nih. Oke, sekarang Ayo, kita Kak. lanjut ke Aziza Fatin. Coba, Aziza Fatin. Jiko Shokai onegai shimasu. おはようございます。Hai, ohayou gozaimasu. はじめまして。はじめまして。私の名前はアジザです。ブラジルから来ました。私は学生です。よろしくお願いします。Yoroshiku onegai shimasu. Wah, lu kok malu-malu? Mungkin masih ini ya, masih pemanasan ya. Oke, nggak usah malu-malu teman-teman, santai aja. Sekarang kita coba nih ke Ivana Anindya. Coba, Ivana おは Anindya. ようござ Jiko Shokai います。はじ onegaishimasu. めまして。私の名前はイファナです。ゲルセから来ました。私は学生です。よろしくお願いします。Hai, Yoroshiku onegaishimasu. Wih, keren banget teman-teman. Sekarang kita berapa ya? Tiga lagi deh. Siapa ya? Ini nih kita lihat nih yang off cam nih. Kita langsung pada on cam nih teman-teman. Kita Salwa Kak, coba Salwa. atau ada yang mau nggak? Ada yang mau coba nggak teman-teman? Ada Sahnas, yang mau coba Sahnas, nggak? Kak. Sahnas. Sahnas, mana nih Sahnas nih? Salwa. Ayo, Sahnas, Alisa. coba. おはようございます。はじめまして。私の名前はサナスです。バニワンギから来ました。私は学生です。よろしくお願いします。Ah, Yoroshiku onegaishimasu. Wih, keren banget teman-teman. Kita lanjut ke Hilya Naira. Coba ke Hilya Naira. Ada nggak teman-teman kira-kira?
Hilya Naira. おはようございます。はじめまして。私の名前はヒリアです。Yogyakartaから来ました。私は学生です。よろしくお願いします。Hai, ya, Mas. Hilya tadi dari mana? Dari, Yogyakarta. Jogja. Oh, dari Jogja. Oke. Kita tes yang terakhir nih. Yang terakhir ke Salwa Kak, Salwa. Salwa. Mana nih Salwa nih? Oke deh, terakhir kita ke Salwa. Salwa, ayo tunjukkan pesonamu Salwa. Di mana? Ayo Salwa. Oke, mungkin Salwa lagi ini ya, lagi ada error sinyalnya. Kita ke ini deh, terakhir di Davina. Coba Davina. Oh, udah ada. Gak ada suara ya Salwa. Mungkin lagi error ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kayaknya lagi error. Mm-mm. Kita terakhir ke ini aja lah. Ke Mutia Syak. Oke, yang terakhir nih, Mutia Syak. Juga suka ya Halo. negasi mas. Halo. Eh, おはようござい halo Kak, udah ada ます。Kak. はじめまして。私の名前はムティアです。ジョンバンから来ました。私は学生です。よろしくお願いします。Hai, ya onegai mas. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Yeay. Keren banget. Nih udah bisa nih, cocok nih ke Jepang nih. Udah siap nih ya ke Jepang ya, siap ya teman-teman. Kita siap untuk shopping, kita siap untuk jalan-jalan. Oke. Jadi teman-teman semua mungkin dari kegiatan ini mungkin udah selesai ya teman-teman, udah selesai karena udah jam 11. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita tutup. Oke, nggak ada ya, aman ya. Aman. Oke. Hai, minasang, arigatou gozaimasu. Jadi teman-teman semua untuk day 1 kita udah selesai ya. Keren banget teman-teman semua udah aktif. Nextnya mungkin bisa lebih aktif lagi ya teman-teman. Karena di nextnya itu nggak kalah seru. Bakal lebih ini lagi teman-teman. Karena day selanjutnya itu bakal lebih kayak spesifik kita tuh bakal ngapain aja. Atau kegiatan-kegiatan nanti kita bakal ngapain aja. Nanti bakal kita bahas juga di sini ya teman-teman. Oke, hai, minasang, kyo wa kokomade desu. Otsukare desu. Arigatou gozaimasu. Hai, saya kembalikan ke MC, ke Kak Pau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, arigatou minasang. Ya, kalau Halo. itu arigatou gozaimasu. Arigato, Kak. Yoroshiku. Arigatou, Kak. ありがとう。Gimana teman-teman untuk sesi meeting kelas hari ini? Hari ini kita banyak belajar terkait introduction hiragana, katakana, dan juga em, perkenalan ya, kayak gitu. Nah, dari teman-teman tadi udah ada banyak banget yang latihan speaking untuk bahasa Jepang, tapi nanti aku berharap untuk sesi-sesi selanjutnya itu akan ada wajah-wajah yang lainnya yang akan speaking juga. Oke, dan yang belum speaking hari ini, tenang aja. Kita masih punya banyak waktu untuk teman-teman latihan speaking dan punya giliran untuk speaking gitu ya. Oke, teman-teman bisa di screenshot ataupun di copy dulu untuk attendance formnya. Jadi teman-teman setelah ini bisa
mengisi dari absensinya ya, presensinya kayak gitu. Oke, satu dulu deh terakhir ya sebelum kita menutup kelas nih, aku mau tahu dong gimana perasaannya teman-teman ngikutin kelas pertama bahasa Jepang ini. Boleh aku mau tanya ke tadi yang eh, belum ini ya siapa ya? Coba Nida. Aska, Kak Aska. Oke, nanti habis ini kita ke Aska ya. Oke, dua orang jadinya. Halo Nida, Halo Kak. gimana nih kesan pesan hari ini? Eh, Seru banget udah bisa belajar bahasa Jepang juga. Udah paham, gampang dipahami juga buat Oke, materinya. masih pertemuan pertama ya, masih simple kayak gitu ya teman-teman. Jadi easy lah ya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa aplikasikan juga nih nanti ketika thank you ya Nida. Ketika teman-teman nanti kan kita ada visit-visit kampus. Ketika ditanya nama kamu siapa? eh Tadi apa? Jawabnya Aska. Boleh Aska? Iya, mau hilang. Dia aku mau hilang. Oke. Nama Ewa Fauzia Des kayak gitu. Des gitu ya teman-teman. Jadi biar sopan kayak gitu. Dan ketika nanti kita naik turun bus ataupun ke public transportation atau juga em, lagi belanja terus apapun lah hal yang memang membutuhkan kata terima kasih, teman-teman bisa mengucapkan arigato gozaimasu kayak gitu. Arigato gozaimasu. Jangan arigato aja ya teman-teman, agak kurang sopan kayak gitu. Arigato gozaimasu kayak gitu. Oke, baiklah. Sudah di screenshot? Sudah ya, kalau gitu ya, sampai jumpa di meeting selanjutnya. Semoga teman-teman hari ini eh, bermanfaat untuk kelasnya dan jangan lupa diulang-ulang ya karena besok kita akan ngulang lagi untuk sesi materi hari ini dan juga akan mendapatkan materi baru kayak gitu. Dan karena teman-teman lagi di eh, rumahnya masing-masing nih, jangan lupa exercise ya teman-teman. Jangan lupa berolahraga. Kenapa? Karena di Jepang itu identik sama jalan kaki. Jadi teman-teman harus kuat fisiknya kayak gitu. Jangan kayak aduh kok jauh banget gitu. Jangan ya teman-teman. Jadi kita harus sehat, harus kuat dan harus selalu latihan untuk exercise, jalan ataupun lari ataupun jogging, olahraga lah kayak gitu ya teman-teman. Dan aku Fauzia dari Gold Nation pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada sesi meeting pertama ini. Terima kasih. Bye bye. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Boleh meninggalkan Zoom meeting. Bye-bye.